Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam khaina rabbana bisalam adkhilna aljannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala jalal ikram. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, sehingga kita diberi iman, diberi Islam, diberi kekuatan hidayah untuk menjalankan tupoksi manusia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni menyembah Allah, salat 5 waktu di masjid. Ini tupoksi kita. Tupoksi utama manusia adalah liya'budun, menyembah Allah, mensucikan Allah. Perlu kekuatan hidayah, perlu nusrullah, pertolongan Allah untuk kuat ke masjid. Hayya 'ala sholat, kita ke masjid saat subuh, saat enak-enaknya tidur, saat dingin cuaca, suasana, kita ikhlas bangun karena kita menuhankan Allah, bukan menuhankan nikmat tidur, nikmat dunia ini. Insyaallah itulah awal daripada keberkahan hidup, yakni menyongsong. Begitu bangun menyongsong seruan Allah, itu keberkahan yang sangat luar biasa. Saat bangun tidur, kita yang kita tuju adalah masjid, yang kita tuju adalah mendekati Allah, berjalan kaki, naik motor, naik mobil ke masjid. Insyaallah itulah amalan yang Allah pandang, yang Allah sangat pandang. Karena pertama amalan yang akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil hisab, di pengadilan ahkamul hakimin, Allah sebagai hakim sadarnya adalah sholat 5 waktu di mana, di masjid atau di rumah, atau tidak sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dari situlah baru bisa dikategorikan dia sebagai muslim. Karena pembeda antara kafir dan musyrik dan muslim itu cuma satu, yakni sholat 5 waktu. Sehingga kalau sudah sholat 5 waktunya di masjid sudah otentik, nyata, maka akan bersaksi itu bumi yang diinjak dari rumah ke masjid, lantai masjid, tegel masjid akan bersaksi. Betul ini sholat 5 waktu di masjid? Betul ya Allah. Betul ini Muhammad? Betul, karena itu sunnah Nabi. Kalau sudah begitu, sudah. Ini berarti muslim. Ini berarti iman kepada Allah. Berarti panggil itu malaikat Ridwan, penjaga surga. Giring manusia ini ke surga penuh nikmat. Jadi pengadilan akhirat bukan cuma ngomong doang, tidak laku. Karena mulut nanti ditutup, yang jadi saksi itu tegel masjid, lantai masjid, tegel yang diinjak, saksi itu. Bumi yang dari rumah ke masjid dia injak, itu sebagai saksi. Lolos, sudah tidak perlu lagi siratul mustaqim, tidak perlu lagi ini itu, tidak perlu ini itu, langsung dipanggil oleh malaikat Ridwan, penjaga surga, giring manusia ini ke surga penuh nikmat. Lain yang mereka yang tidak ada pengakuan dari masjid,
Kasihan, mereka sudah kafir, tidak pernah sholat. Kasihan mereka. Hari-hari penuh dengan siksa, derita di hadapan mereka, neraka. Sangat bergejolak hatinya, ketakutan. Kenapa? Karena suara ustadz dulu ceramah, mari ke masjid, tidak dihiraukan. Ini. Jadi nggak perlu, saya ini, ya Allah saya muslim, saya ini ke masjid, nggak perlu. Pengadilan nanti jadi saksi adalah lantai masjid, bumi yang diinjak. Saksi itu. Itu nanti bersaksi, kita cuma diam saja, sudah. Lolos kamu. Sebagai umat Allah dan umat Muhammad, karena sunnah Nabi. Kalau ente kalian yang cuma ngomong doang, nggak laku di sana, nggak laku mas. Seret, panggil malaikat, seret ini manusia yang cuma ngomong doang saja, seret ke neraka penuh siksa sampai akhir, sampai kekal abadi. Kenapa? Ya itu mereka kafir mas. Karena sudah tidak sholat lima waktu, kafir. Bukan saya mengkafirkan orang, bukan. Ini ada dalil hadis. Bahasanya barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu, maka dia sudah murtad, kafir. Hadis Nabi ini, bukan saya mengkafirkan orang. Maaf, bukan. Ente kafir urusan kalian sendiri, tapi saya sudah berkhutbah, berceramah, bertausiah, sudah lepas tanggung jawab. Silakan Bapak Ibu kafir tidak sholat di masjid, silakan. Karena saya sebagai ustadz, sebagai asatid, sebagai ustadz itu dari kata tadris itu pelajaran, memberi pelajaran. Sudah silakan Bapak Ibu kafir, silakan tidak sholat lima waktu, silakan tidak sholat di masjid. Tidak diakui umat Muhammad, tidak diakui. Loh, sunnah Nabi itu di masjid. Kok ngaku-ngaku kalau sudah tidak diakui umat Muhammad, sudah panggil itu malaikat Malik, seret manusia ini ke neraka, sudah itu saja. Ngapain bertele-tele? Pengadilan Allah cuma itu kok. Ya cuma itu pengadilan Allah. Ini gimana orang itu? Gimana lantai masjid? Oh sudah. Gimana bumi yang diinjak? Oh sudah, ini betul ini. Jadi Muhammad ya sudah gitu. Berarti ini sunnah saya dilakukan. Jadi sholat lima waktu di masjid. Kalau begitu sudah panggil itu malaikat Ridwan penjaga surga, giring manusia ini ke, gendong manusia ini ke, gotong manusia ini ke surga. Ini pendengar dirahmati Allah, sehingganya berbahagialah saat itu di pengadilan Allah hamba-hambanya yang istiqomah sholat lima waktu di masjid. Karena sholat ini langsung Allah terima, Allah berikan ke Muhammad, bukan melalui lagi Jibril, langsung Jibril datangan buruk angkut ke Sidratul Muntaha, arsy Allah, langsung berhadapan. Tidak tahu ini Jibril, yang tahu hanyalah Muhammad dan Allah. Apa sih, kenapa kok dipanggil? Tidak tahu malaikat Jibril, dan tidak perlu tahu. Ternyata hadiah yang paling dahsyat, yakni sholat lima waktu di masjid itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, mukjizat yang paling agung umat Islam, itu karomah ya. Mukjizat Nabi Muhammad paling agung itu adalah sholat, menyehatkan badan yang sudah kronis, yang sudah ditolak oleh dokter stadium 4, sudah mau mati, mau game over. Tolong keluarganya, gendong, ikutkan, papa ikutkan, gotong ikutkan sholat lima waktu di masjid. Insya Allah sembuh mas. Sholat adalah sebagai penangkis penyakit, penyembuh penyakit. Ini pendengar dan dirahmati Allah. Ini sehingga masjid kosong sekarang. Kenapa? Ya itu belum ada hidayah. Loudspeaker sudah besar-besar mas, suara loudspeaker masjid besar sekali, tidak mampu mendatangkan mereka ke masjid. Kenapa? Allah sudah tutup pintu hidayah. Allah tutup pintu-pintu telinga para kadron kadal gurun yang musnahkan mereka, karena mereka sangat kurang ajar, tidak mampu
membawa umat Islam menuju ke masjid dengan suara azan yang menggelegar. Hayya 'alas shalah. Sudah pongok mereka, tuli. Khatamallahu 'ala qulubi wa 'ala sam'ihim. Allah telah tutup, Allah telah kunci sam'ihim, pendengaran mereka, hati mereka dari suara azan, sehingga pembeda antara kafir dan musyrik dan Islam adalah sholat 5 waktu. Itu hadis, sehingga sudah jadi kafir semua. Kalau sudah di zamannya Nabi Musa, maka yang tidak hari Sabat, umat Yahudi tidak hari Sabat, Bani Israel jadi kera iya, kera betulan. Silakan Pak Ustadz Resi. Ya, jadi misalnya ini kan para suara azan, mendengar suara azan, tiba dikumandangkan azan, tiba laki-laki, mereka tidak sholat di masjid, tapi mereka di rumah. Kalau mereka laki-laki, hukumnya adalah sesat mereka ya. Istilah sesatnya di sini tidak menghargai sunnah, tidak diakui sebagai sunnah Nabi. Nanti dipanggil saja sudah malaikat malaikat apa? Malik ya, panggil mereka. Syarat mereka karena tidak ada pengakuan dari masjid umat Muhammad sebagai daripada ya sunnah Nabi kan. Apa yang membedakan sunnah Nabi, apa yang membedakan umat Muhammad dan bukan Muhammad adalah sunnah Nabi. Ini pendengar dirahmati Allah, sehingganya kita tidak usah lagi kita kadrun, karena kadrun tidak mampu mengarahkan umat Islam ke masjid. Tidak mampu mengarahkan umat Islam ke masjid. Para kadrun itu sudah kualat mereka. Tidak mampu mengiring umat Islam ke masjid. Pengaruh PKI ini biasanya. Iya, pengaruh komunis dan lain-lain. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kenapa masjid kosong? Karena mereka sudah ditutup. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Khatamallahu 'ala sam'ihim. Sampai pendengar mereka sudah Allah kunci. Kadrun pemula kita hajar mereka. Musnahkan. Karena sebab perusuh NKRI ini. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kita aktifkan, istiqomahkan sholat di masjid. Sehingga masjid jadi penuh ya, penuh dengan ini. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita fungsi topoksi utama manusia. Boleh menitan satu kali. Iya. Ya, ini adalah songkok mereka. Itu adalah songkok, tidak pakai sebagai sunnah Nabi kan? Iya. Nabi sebagai seorang pesuruh Allah, maka dia selalu menutup kepala. Nah, sedang mereka tidak pakai kepala, berarti bukan umat Muhammad. Jadi harus menutup kepala. Menutup kepala itu terserah. Ini masuk ke YouTube ini. Dengan topi, kopiah atau dengan sorban. Ini yang terkenal di Pastabikul ini. Sehingganya kita hendaknya dimengerti akan fungsi dan karakteristik daripada umat Islam, yakni sholat 5 waktu di masjid. Insyaallah kita akhiri daripada ceramah ini. Doakan daripada kita untuk senantiasa dikuatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Insyaallah kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.